Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati harus bersiap-siap. Pemangkasan anggaran yang mereka tetapkan kini memicu gejolak sosial. Kemarin, Rabu 13 Agustus 2025, dan beberapa hari kebelakang, kerusuhan terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Rakyat Pati menolak kebijakan Bupati Sudewo yang menaikkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 hingga 250%. Kenaikan pajak itu tak lepas dari pemangkasan anggaran yang dijalankan pemerintah pusat. Selama ini, Kabupaten Pati seperti juga daerah lain mendapat anggaran berupa dana transfer ke daerah atau TKD dari pusat. Tahun ini nilainya terpangkas seiring dengan pengurangan anggaran di pusat. Pada awalnya, Kabupaten Pati akan menerima dana TKD 2,1 triliun rupiah dengan dana alokasi khusus atau DAK 49,3 miliar rupiah dan dana alokasi umum atau DAU bidang pembangunan umum 9,8 miliar rupiah. Pemerintah pusat menyunat jatah TKD itu sebesar 59 miliar rupiah. Dampak pengurangan jatah TKD adalah penurunan DAU dan DAK fisik pada sejumlah unit kerja, di antaranya Dinas Pertanian dan Peternakan serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Padahal dua unit kerja ini cukup vital karena berhubungan dengan mata pencarian warga Pati dan ketersediaan infrastruktur dasar di daerah itu. Itu sebabnya Bupati Sudewo kemudian mencari cara untuk menambal kebutuhan belanja dan cara tercepat adalah menaikkan pajak daerah seperti PBBP 2, meski pada akhirnya berbuntut kerusuhan massal. Yang perlu diwaspadai pemerintah pusat, gejala semacam ini bisa meledak di banyak daerah. Bayangkan saja, tahun ini pemerintah pusat memangkas dana TKD 50,59 triliun rupiah atau 5,5% dari total alokasi awal. Dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2026, rasio TKD akan kembali dipangkas menjadi 2,8 sampai 2,9% dari produk domestik bruto atau PDB. Turun dari rasio TKD per PDB tahun ini yang sebesar 4,05 sampai 4,70%. Bayangkan apa yang terjadi pada daerah yang hidupnya mengandalkan transferan dari pemerintah pusat karena sumber ekonominya minim. Di sisi lain, Presiden Prabowo masih berkukuh menjalankan program prioritasnya. Untuk proyek makan bergizi gratis, misalnya, Menteri Keuangan menjatahkan anggaran 121 triliun rupiah. Ada pula proyek Koperasi Desa Merah Putih dengan kebutuhan dana 200 triliun rupiah. Salah satu sumber dana untuk membiayai proyek-proyek itu berasal dari pemangkasan anggaran yang berlaku dari pusat hingga daerah.